Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang kita hormati Bapak Datuk Kampung Harungsari, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita dalam pengajian rutin kita di setiap bulannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, seharusnya awal bulan kajian kita, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan saya pribadi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Jadi harus kita tunda kegiatan kajian kita, tapi alhamdulillah walaupun tertunda satu pekan tetap saja Bapak Ibu menyempatkan diri untuk hadir di pengajian ini. Terima kasih banyak. Kalau Bapak Ibu semangat, insya Allah saya akan lebih semangat lagi untuk hadir kemari berbagi ilmu apa yang bisa kita kaji bersama sebagai bentuk memperbaiki pengetahuan kita terkait dengan agama ini, ya, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Bapak, Ibu-ibu, perangkat desa, Pak Imam dan seluruh hadirin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah yang insya Allah akan kita bahas pada siang hari ini. Ada cukup banyak materinya terkait dengan sholat berjamaah ini, walaupun sangat banyak, tapi sudah saya rangkum dalam beberapa kesimpulan-kesimpulan, beberapa poin-poin sederhana untuk dipahami dan bisa kita amalkan. Tapi sebelum itu sedikit saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kita, pertemuan kita kan cuma sekali dalam satu bulan. Jadi saya sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk banyak bertanya dan diusahakan pertanyaan itu tidak harus terkait dengan materi yang kita bahas. Apa saja silahkan. Misalnya terkait dengan bulan Rajab ini kan, ini banyak hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya dari mana tentang anjuran berpuasa pada 1 Rajab, 2 Rajab, dan 3 Rajab. Soalnya nggak ada hadisnya, nggak perlu diamalkan, ya. Atau yang lain-lain nanti silahkan dipertanyakan. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi setiap, kalau bahasa kita ini mungkin unek-unek yang selama ini belum diketahui. Yang pertama, tentang sholat berjamaah ini bagi laki-laki, Bapak rahimahumullah, walaupun kita tidak katakan sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib, ya, itu diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini terkhusus bagi bapak-bapak, terutama para laki-laki, ya Pak. Coba kita dengarkan hadis ini, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita. Jadi suatu hari Nabi SAW itu didatangi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini buta, nggak bisa melihat, ya, buta. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ini kan buta. Bolehkah saya sholat 5 waktu di rumah saja?" Nah, dia minta keringanan, wajarlah karena buta, susah ke masjid. Dan dia berkata, nggak ada orang yang bisa menuntunku ke masjid, nggak ada yang nganterkan ke masjid, tuh nggak ada. Jadi sulit bagiku untuk ke masjid. Kalau begitu bolehkah aku sholatnya di rumah saja? Nah, itu kata sahabat yang buta tadi. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya boleh. Nah, awalnya bilang apa? Boleh, nggak apa-apa. Disebutkan dalam hadis itu, ketika yang orang buta tadi itu
beberapa langkah meninggalkan Nabi SAW, pergi, sudah selesai dapat jawaban boleh. Tiba-tiba Nabi manggil lagi. Dipanggil lagi. Kenapa Nabi SAW memanggilnya? Karena ada perubahan jawaban. Kalau bahasa kita ini diralat. Jawaban Nabi yang awalnya apa? Dibolehkan, itu mau dirubah oleh Nabi SAW. Jadi ketika dia jalan beberapa langkah, ditanya lagi, apakah kamu mendengar suara azan? Nah, itu pertanyaan Nabi. Maka dia berkata, kalau azan saya dengar. Ya, saya mendengar suara azan itu. Maka Nabi SAW berkata, idzan fa'ajib. Kalau begitu, kamu penuhi panggilan azan tersebut. Berarti laki-laki yang buta tadi tidak dikasih izin oleh Nabi untuk sholat 5 waktu di rumah. Ini dia. Jadi kalau kira-kira bapak ini kan sehat, mata sehat, kaki sehat, jasad sehat, masih muda, masih sehat, badan pun tidak ada penyakit, untuk ke masjid tinggal jalan beberapa langkah, yang rumahnya di daerah dekat sana, di masjid di tengah ada masjid Taqwa, yang rumahnya dekat-dekat sini ada masjid ini, yang ujung sana juga ada masjid. Sebetulnya kalau kita ini di kampung kita ini nggak ada alasan seharusnya laki-laki tidak sholat ke masjid. Gitu dia. Saya kira terkait dengan sholat berjamaah bagi laki-laki, satu hadis ini cukuplah Pak mewakili Pak. Kalau dari hadis ini juga kita nggak merasa merasa malu kepada Allah, jadi mau hadis yang mana lagi yang mau kita sampaikan? Bahkan Nabi pernah berkeinginan untuk membakar, saking kerasnya itu, bakar apa yang dibakar? Rumahnya siapa? Rumahnya orang Muslim yang ada laki-lakinya tapi tidak sholat ke masjid berjamaah. Nabi mengatakan, saya sangat berkeinginan ketika sholat didirikan di masjid berjamaah, saya wakilkan orang untuk menjadi imam, kemudian saya bawa orang-orang yang masih muda, ya, anak-anak muda, masing-masing dari mereka itu bawa kayu bakar untuk dibakar semua rumah-rumah yang ada laki-laki Muslim tapi nggak sholat berjamaah ke masjid. Kenapa nggak jadi dibakar sama Nabi? Nabi berkata, laula anna fiha, kalaulah tidak di dalamnya ada anak-anak kan nggak sholat ke masjid, atau orang yang sakit, atau orang yang sudah tua tidak bisa berjalan ke masjid, atau wanita, maka pasti sudah kebakar rumah mereka. Nah ini kan, ya Bapak-bapak, mari sama-sama kita ramaikan masjid ini. Coba dari sekarang Pak, dibiasakan gelisah, nggak tenang kalau sudah azan berkumandang kita tidak ke masjid. Nah ini nih. Kalau pas azan berkumandang kita ini tenang-tenang aja dan tidak ada merasa gelisah, merasa bersalah, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman untuk sholat ke masjid, berarti iman bapak-bapak ini sangat tipis. Mungkin pun setipis kertas ini, Pak. Ya, setipis kertas ini. Kenapa? Karena ciri-ciri keimanan seseorang yang paling tinggi adalah dia itu sholat berjamaah ke masjid. Karena Nabi pernah berkata, Pak, idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Dan ini juga bersyukur Bapak ibu-ibu, ya ibu-ibu kalau punya suami dan suami ibu seperti yang disampaikan Nabi ini mau saya sebutkan, bersyukurlah Bu. Atau ibu punya anak, ya yang anaknya itu masuk dalam kategori hadis yang akan disebutkan ini, bersyukurlah kepada Allah, berbahagialah. Karena nggak semua orang punya seperti itu. Apa kata Nabi? Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang keluar masuk masjid. Ngapain dia keluar masuk masjid? Sholat berjamaah. Fashhadu lahu bil iman. Maka bersaksilah bahwasanya dia itu orang beriman.
Jadi bersyukur ibu-ibu. Kalau suami ibu itu kalau udah azan subuh bangun dia ke masjid. Zuhur azan ke masjid. Asar juga demikian. Maghrib isya apa lagi? Tinggalkan kegiatan-kegiatan di rumah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, karena itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada ibu, karena punya suami yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Atau anak-anak bapak ibu juga sama. Kalau punya anak-anak, apalagi anak-anak yang masih SD, sudah terbiasa sholat ke masjid. Anak SMP, ya SMA, jarang itu Pak. Sangat berat. 1, 2 orang, 3 orang di kampung ini udah hebat. Itu sholat 5 waktu ke masjid. Sebetulnya yang buat kan orang tuanya juga. Ya, terkadang ini orang tuanya bisa ke masjid 5 waktu tapi anaknya nggak bisa. Kenapa? Kayak kurang kurang perbaikan mic-nya. Tolong. Storing. Jadi perlu perlu ditularkan iman kita ini Pak ya, kepada Allah Ta'ala. Ini saya kira beberapa hadis ya terkait dengan anjuran sholat berjamaah. Jadi gimana Bapak? Bisa ya, insya Allah kita ramaikan masjid kita ini. Kalau bukan Bapak yang meramaikan masjid ini, mau siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Bismillah. Mulai dari sekarang, saya ulangi sekali lagi, coba jangan tenang. Kalau sudah azan berkumandang kita tidak ke masjid, tapi gelisahlah, hadirkan gelisah. Bahkan kalau bisa rasa malu, ya malu kepada Allah. Ibu-ibu nasihatkan juga bojonya, suaminya, nasihatkan aja, dicolekkan sedikit aja Pak, ke masjid Pak, gitu aja. Paling nanti dia senyum-senyum aja. Kalau dia senyum-senyum aja, ibu balas senyum juga, ya. Bilang kepadanya, ya ke masjid lah Pak. Kalau Bapak nggak mau ke masjid, ya udah nggak apa-apa. Tugas ibu sudah selesai. Biar nanti Allah yang jewer suami ibu melalui malaikat munkar nakir di kuburan. Ya, baik, itu terkait dengan sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Kalau bagi wanita hukumnya boleh. Ya, wanita hukumnya boleh ke masjid, di rumah boleh, di masjid juga boleh. Saya kira kalau di kampung kita ini tidak adalah ibu-ibu yang ke masjid digangguin sama anak-anak. Lajang di sini kan nggak ada. Artinya tidak ada fitnahnya, maka nggak apa-apa kalau mau ke masjid, terutama sholat subuh. Jadi para sahabat Nabi yang wanita itu Bu, mereka itu rajin sholat subuh ke masjid, termasuk istri Nabi. Kenapa sholat subuh? Karena kan kalau sholat subuh itu sepi dan pahalanya kan paling banyak. Nah, makanya ibu-ibu itu kalau luang waktunya, lapang waktunya, kalau bisa sholat subuh berjamaah ke masjid silahkan, itu bagus. Ya, itu yang paling bagus. Sholat yang paling bagus berjamaah bagi wanita adalah sholat subuh berjamaah di masjid, itu yang paling bagus waktunya. Ya, karena memang waktu itu adalah waktu yang sepi. Kemudian yang kedua tadi, waktu yang paling afdal atau sholat berjamaah yang paling banyak pahalanya adalah sholat subuh berjamaah ke masjid, terutama sholat Jumat ya Pak. Sholat Jumat subuh itu, ibu-ibu juga sama. Ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan afdhalus shalawatil khamsi salatu subuhi fil jama'ati yaumil jum'ah. Jadi kalau udah subuh hari Jumat itu diusahakan jangan sampai nggak ke masjid lah Bapak. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau ada waktunya silahkan. Nabi mengatakan sholat wajib yang paling besar pahalanya. Sholat wajib yang paling besar pahalanya adalah sholat wajib yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat subuh pada hari Jumat. Hari Jumat sholat subuh itu adalah sholat yang paling besar pahalanya. Kalau sholat subuh hari Kamis, pahalanya dibandingkan dengan sholat subuh hari Jumat beda. Lebih besar pahala sholat subuh pada hari Jumat. Nah itu dia. Karena Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, itu terkait dengan wanita. Sholat berjamaah di masjid itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan salah satu adab ke masjid. Nah, sholat berjamaah ke masjid, dan ini saya kira sudah banyak yang mengamalkan, tapi terkadang kebiasaan 1-2 orang tidak mengamalkan ini, yaitu diusahakan kalau kita sholat ke masjid berjamaah itu dari rumah sudah wudu. Jangan berwudu di kamar mandi masjid. Itu beda pahalanya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, berbeda pahalanya.
Karena kalau selama ini kan kita pahami sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kan gitu. Ternyata 27 kali lipat itu didapat apabila salah satunya berwudunya di rumah. Nah, ketika dia berwudu di rumah, terus dia berjalan kaki ke masjid, maka langkahnya ke masjid itu dihitung sebagai penghapus dosa satu langkah, langkah satu lagi sebagai penambah pahala. Jadi para ulama mengatakan kalau orang sholat berjamaah tapi tidak wudu di rumah, wudunya di di masjid, ya di kamar mandi masjid atau di tempat wudu masjid, maka dia tidak dapat pahala 27 kali lipat. Ya bisa jadi cuma 20 atau 15, kita nggak tahu. Yang penting tidak dapat pahala sempurna 27 kali lipat. Nah, itu karena tidak berwudu di masjid, di rumah. Nah, jadi diusahakan. Bukan berarti tidak boleh wudu di tempat wudu yang ada di masjid, boleh. Tapi keutamaannya berkurang. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian Bapak-bapak khususnya bagi para laki-laki, yang paling baik adalah Pak, sholat berjamaah ke masjid itu jalan kaki aja, nggak usah naik kendaraan. Nah, terkadang rumahnya dekatnya, ya rumahnya dekat, paling jalan kaki. Situ azan, selesai azan sudah sampai, kan gitu kan? Nah, itu bagusnya adalah jalan kaki saja, tidak usah naik kendaraan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, a'dhamun nasi ajrun fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya di antara orang-orang yang sholat berjamaah adalah orang yang paling banyak langkahnya ke masjid. Jadi kalau sahabat Nabi dulu, mereka itu hampir tidak mau naik kendaraan kalau ke masjid. Walaupun rumahnya agak-agak jauh, mereka jalan kaki aja. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi, pahala berjalan kaki di masjid itu, ke masjid itu adalah nilainya ada. Jadi orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang berjalan kaki ke masjid dan dia paling jauh langkahnya. Itu. Kemudian juga Nabi kan mengatakan dalam hadis, kalau kita jalan kaki ke masjid itu seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi mengatakan mahatta khutwatan illa rufi'a biha darajah wa qut'anhu al-khatiyah. Kalau jalan kaki ke masjid, satu langkah ditambah pahala, satu langkah lagi dihapus dosa-dosa. Terus itu pulang pergi, ya, bukan hanya perginya saja. Kalau pergi ke masjid dapat ampunan dosa tambah pahala, pulangnya juga sama. Makanya terkadang apalagi kalau sholat hari raya, ya, Nabi itu membedakan jalan pergi dan jalan pulang. Apa tujuannya? Supaya banyak langkah ke masjid dan supaya banyak langkahnya lebih jauh dari masjid ke rumah sebagai penghapus dosa-dosa dan penambah pahala. Kemudian yang selanjutnya Bapak rahimahullah, yang keempat terkait dengan sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini perlu dipahamkan oleh kita semuanya bahwa sholat tahiyatul masjid ini, nah ini ada sedikit rincian Bapak Ibu. Intinya adalah kalau kita masuk masjid, ya, kalau kita masuk masjid tidak ada sholat yang akan kita kerjakan, ya, tidak ada sholat yang akan kita kerjakan, maka kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk masjid, itu ada sholat yang akan kita kerjakan, maka niatkan saja sholat apa yang akan kita kerjakan tadi itu, maka tahiyatul masjidnya sudah masuk di situ. Contoh, ya, contoh supaya supaya paham, kita kasih contoh. Misalnya bapak-bapak masuk masjid setelah azan zuhur berkumandang. Jadi azan zuhur sudah selesai, baru masuk masjid. Nah, di antara azan dan iqamah sholat zuhur kan ada sholat sunnah, kan? Sholat sunnah rawatib itu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka niatkan saja langsung sholat rawatib tadi, qabliyah zuhur tadi, yang 2 rakaat tadi. Tidak usah didouble niatnya, nggak usah. Dan tidak usah sholat tahiyatul masjid khusus niatnya tahiyatul masjid 2 rakaat, habis itu nanti sholat lagi rawatib qabliyah, nggak usah. Niatkan saja sholat qabliyah zuhur tadi, maka sholat tahiyatul masjidnya sudah masuk di situ. Nah, semua sholat sama. Misalnya sholat subuh juga sama. Misalnya masuk ke masjid sholat subuh, adzan selesai, ya, orang-orang sedang sholat rawatib qabliyah subuh, sholat sunnah fajar namanya.
yang keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kita belum tahiyatul masjid, maka silahkan sholat qabliyah subuh saja, rawatibnya sudah masuk di situ. Tapi kecuali kalau kita masuk masjid, nah misalnya bapak ibu-ibu ke masjid ya, misalnya sebelum subuh udah sampai masjid, belum azan sudah sampai masjid. Nah, itu kan nggak ada sholat yang akan kita kerjakan. Maka kita sholatnya niat tahiyatul masjid. Nah, niatnya dalam hati saja, tidak perlu dilapaskan, itu sudah cukup. Ya, kemudian yang kelima, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, ini yang perlu dipahami terkait dengan terutama yang apa ya, yang terlambat. Nah, ini kebiasaan nih Bapak-bapak. Nah, biasanya kalau sudah iqamat, nah itu baru keluar rumah, nah itu jalannya sambil lari-lari. Bahkan pakai bajunya sama pakai sarungnya di jalan lagi. Bajunya masih dikepitkan di sini, pecinya mereng-mereng dan kemana-mana, sarungnya sambil jalan itu dipakai. Jangan Pak, nggak boleh. Ya, memang kalau hitungan kita, kalau menurut akal kita ini, menurut pikiran kita yang kita pahami, namanya udah terlambat. Kalau sudah terlambat harus segera dikejar, kan gitu dia. Harus cepat-cepat kita ngejarnya. Tapi ternyata dalam sholat berjamaah ini berbeda. Ya, dalam sholat berjamaah ini berbeda. Termasuk juga yang apa? Yang naik kereta misalnya. Begitu iqamat, ngegas ngebut-ngebut. Nah, orang pun ngeri nengoknya. Kenapa ngebut-ngebut? Karena dia khawatir apa? Karena dianggap sudah terlambat, kan gitu. Nah, dengarkan ini hadits Nabi SAW sebagai pelajaran bagi kita. Nabi SAW berkata, "Idza uqimatis shalah, famshu 'alaikum bisakinati wal waqar." Apabila sudah iqamat. Nah, sudah iqamat, berarti sudah salat sudah dimulai. Maka Nabi SAW mengatakan, "Famshu wa 'alaikum bisakinah." Jalanlah kalian dengan tenang. Nah, itu dia. Tenang. Tenang itu berarti kan enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa. Wal waqar. Waqar itu artinya berwibawa. Maksudnya, ya jalannya jangan buru-buru kalian. Yang naik kendaraan juga jangan ngebut-ngebut. Yang belum pakaian sempurna pakai pakaian di masjid di rumah saja. Udah rapi baru keluar baru keluar rumah. Supaya tidak terburu-buru. Dan ini perlu dirubah kebiasaan buruk ini Bapak Ibu rahimahullah. Berkala Bapak jangan lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Kalau kalian sudah terlambat, jalanlah dengan tenang sampai di masjid. Imam sedang apa? Kalau imam sedang sujud, langsung takbir untuk apa? Sujud. Jangan ditunggu imam berdiri pada rakaat yang berikutnya baru kita ikut sholat. Kan kebanyakan orang gitu tuh. Ya, kalau imamnya sedang sujud, orang berdiri aja dia, nunggu sampai imam berdiri pada rakaat yang berikutnya. Itu salah. Kalau Nabi SAW mengatakan, begitu kalian masuk masjid, apa yang sedang dilakukan oleh imam? Kalau imam sedang sujud, sudah takbir aja, Allahu Akbar, nggak usah sedekat lagi. Tidak usah sedekat lagi. Allahu Akbar, langsung turun untuk sujud. Pas mau sujud, tambahkan takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Jadi takbirnya 2 kali. Takbir yang pertama takbiratul ihram namanya, tapi tambahnya jangan gini lagi, langsung aja ke bawah. Karena kita nggak mau berdiri. Kan kita nggak berdiri, kita mau sujud, ikut imam. Langsung ya takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak usah begini, turunkan, terus kita ke bawah. Pas mau sampai sujud, kita baca takbir sekali lagi. Udah ikutin aja imam. Gitu dia, nggak usah ditunggu-tunggu. Berarti kan kita sudah terlambat. Nabi SAW mengatakan, "Wala ta'udhu syai'an." Kalau kalian dapati imam sedang sujud, ikut sujud, tapi jangan dihitung 1 rakaat. Itu dia. Itu tuntunan yang benar. Yang salah itu imamnya ditunggu berdiri lagi. Kalau sampai rakaat yang terakhir kan nggak berdiri lagi. Saya sholat subuh, masmuknya 2 rakaat. Begitu masuk masjid, imam sujud. Nah, ini rakaat terakhir, kan nggak berdiri lagi dia. Gimana kita mau ngejarnya? Kan gitu. Nah, maka langsung saja. Kurangnya berapa? Nanti kita sempurnakan sendiri. Tapi ada pula kejadian-kejadian yang lain. Nah, ini lebih salah lagi. Kalau ini nggak dapat pahala sholat berjamaah. Nggak dapat pahala sholat berjamaah. Apa itu? Imamnya dikejar. Nah, pernah lihat orang ngejar imam? Jadi misalnya dia terlambat 1 rakaat. Terlambat 1 rakaat, imamnya sudah rakaat yang kedua ya.
imam baca Al-Fatihah rakaat kedua, dia sholat dulu sendiri. Dia sholat sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri. Begitu nanti selesai 1 rakaat baru dia bangkit sama imam, masih dapat dia rakaat kedua, baru dia ikut imam. Kalau ini tidak dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia dihitung sholat sendiri. Itu namanya ngejar imam. Nggak boleh. Ini masih ada nih Pak, kejadian-kejadian seperti ini di beberapa tempat. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena tidak belajar. Makanya sebetulnya sekali lagi saya sampaikan, sering saya ulang, kita itu kalau belajar ibadah jadi mudah. Kan itu kan? Ibadah jadi mudah kalau kita belajar. Jadi kembali kepada poin yang kelima tadi, bahwa kita diminta untuk jalan ke masjid dengan tenang. Kemudian apa yang kita dapat di imam ikuti. Jangan ditunggu-tunggu. Termasuk juga ini ya, saya kira sebagai tambahan juga terkait dengan sholat Jumat, terutama bapak-bapak ini ya Pak ya. Kalau bapak terlambat sholat Jumat, datang ke masjid sudah adzan datang ke masjid, jangan ditunggu sampai selesai adzannya Pak. Ya, jangan lagi ditunggu sampai selesai adzan, langsung takbir sholat tahiyatul masjid. Walaupun azan sedang berkumandang, dan sholatnya dipercepat dalam artian baca Al-Fatihah aja, nggak usah baca surat. Karena Nabi memerintahkan hal yang demikian. Ya kan, kebanyakan gitu. Adzan sudah berkumandang, dia masuk masjid, misalnya muadzin masih sampai asyhadu an la ilaha illallah, dia nunggu dulu sampai selesai adzan, imam khutbah, baru dia sholat. Nah, ini salah. Yang benar adalah saat imam muadzin adzan, sholat aja. Begitu juga nanti kalau sudah terlambat, imam sudah khutbah, kita baru masuk, itu langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nggak boleh langsung duduk, harus sholat dulu. Karena Nabi SAW mewajibkan sahabat yang terlambat tadi ketika Nabi khutbah, Nabi SAW melihat orang baru masuk langsung duduk. Maka Nabi SAW di atas mimbar saat khutbah bilang apa? Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, itu kata Nabi SAW. Kemudian yang keenam, rahmatullah, terkait dengan sholat berjamaah ini adalah tentang keutamaan saf yang pertama bagi laki-laki. Terkadang ini Pak, kalau bahasa Jawanya udur-uduran, tahu udur-uduran. Bapak-bapak nih nggak ada yang berani saf yang pertama. Apa masalahnya? Terkadang require, gitu-gitu. Nggak boleh itu Pak. Siapa bapak rupanya mempersilahkan orang dapat pahala besar? Udah banyak kali rupanya pahala bapak itu. Itu dia. Kalau pas di belakang imam ini nggak apa-apa. Ya, kalau yang di belakang imam, itu jangan apalah ya, jangan sembarangan orangnya. Kalau bisa memang yang siap menggantikan imam kalau batal. Ya, mana tahu pas lagi ruku imamnya batal. Ini yang di belakang imam harus bisa menggantikan posisi imam. Ya udah, kalau pas imamnya sedang ruku batal, makmumnya sambil ruku jalan aja ke depan. Daripada di belakang, itu tanggung jawabnya besar. Tapi kalau di kanan, di kiri ini, apa yang kita tunggu-tunggu lagi? Kalau sahabat Nabi dulu, dan ini tuntunan agama, kalau sahabat Nabi itu berebut mereka. Berebut, kenapa berebut? Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-safil awwal thumma la yajiduna illa istahamu." Kalaulah orang tahu pahala di saf pertama itu, maka mereka akan berebut untuk mendapatkannya. Berebut. Kalau kita lain, tadi apa tadi? Udur-uduran. Wes rikuai. Udah rikuai. Semuanya udur-uduran. Enggak boleh, Pak. Kenapa enggak boleh? Ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam ibadah. Bahkan dalam kaidah fikih itu ada istilah gini, Pak. Al-itharu bil ibadati mamnu. Yaitu mengalah dalam urusan ibadah itu enggak boleh. Ya, mengalah dalam urusan ibadah itu nggak boleh. Itu tadi kan ngalah tadi kan. Udah Bapak aja. Berarti kan kita ngalah. Itu nggak boleh. Dalam urusan ibadah mengalah nggak boleh. Tapi sebaliknya, mengalah dalam urusan dunia di luar ibadah itu sesuatu yang baik. Gitu dia. Kalau ngalah dalam masalah makanan, mengalah dalam masalah hal-hal yang sifatnya di luar ibadah itu nggak apa-apa. Tapi kalau masalah ibadah jangan, Pak. Kalau ibu-ibu, saf yang paling baik itu kan di belakang, tapi kondisional, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada tirai itu, ibu mau di depan juga nggak apa-apa, ya tidak masalah. Jadi bapak-bapak,
Kalau bisa Pak, jangan lagi mikir-mikir saf yang belakang. Ini terutama sholat Jumat. Orang sholat Jumat datang duluan, bukan duduk di saf depan ini, di belakang dia duduk. Nyari apa? Nyari sandaran sampai apa namanya mulutnya, tengangak gitu. Tidur dia. Datang cepat untuk tidur Pak. Sholat Jumat ini bukan untuk istirahat ya Pak, untuk ibadah. Kadang orang datang sholat Jumat untuk turu itu apa? Ya datang datang pertama duduk saf yang depan. Kejar saf yang depan itu. Karena saf yang depan itu pahalanya sangat besar dan didoakan oleh seluruh malaikat. Kalau kata Nabi itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil awwal. Sesungguhnya Allah itu berserta para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Jadi doakan oleh Allah dan malaikat kalau kita berada pada saf yang pertama. Kemudian yang ketujuh terkait dengan siapa yang berhak jadi imam. Nah, ini perlu Bapak ya, terutama para pengurus-pengurus masjid ini. Ya, silahkan punya semangat untuk jadi imam, boleh-boleh saja. Tapi harus memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ketentuannya? Singkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ahaqqun nasi bil imamah aqra'ukum bi kitabillah." Ini yang pertama kata Nabi. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Nah, itu dia. Siapa dia yang paling baik baca Al-Qur'an di masjid ini? Yang paling baik dialah yang berhak menjadi imam. Itu dia. Jangan sampai ada orang yang lebih baik bacaannya itu tidak dijadikan imam, kecuali kalau dia nggak mau, lain ceritanya. Ini ada dan dia mau. Terkadang ada orang-orang yang egois kayak gitu. Dia mau jadi imam terus, padahal di belakang ada yang lebih baik bacaannya, maka itu tidak boleh dia jadi imam. Kemudian kata Nabi, "Fa in kanu fil qiraati sawa." Apabila mereka sama sama bacaan Al-Qur'annya sama-sama baik, maka yang paling didahulukan menjadi imam adalah a'lamuhu bi kitabillah, yaitu yang paling paham tentang agama ini. Jadi paling paham tentang ilmu agama. Siapa yang paling paham tentang ilmu agama? Itu didahulukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kata Nabi SAW, yaitu apabila mereka sama, maka Nabi SAW mengatakan fa'akbaruhum sinnan, maka yang paling tua itu didahulukan. Jadi yang selama ini katanya, kalau di kampung kita nggak ada lagi lah yang beranggapan demikian. Ada beberapa tempat di daerah Aceh sana, terutama di Aceh Tengah dan sebagainya. Itu kalau belum nikah belum bisa jadi imam sama khotib. Nah, itu nggak betul. Syarat jadi imam itu kan balik. Kalau udah balik ya sudah, walaupun masih usia 15 tahun, tapi dia sudah balik, ya sudah jadi imam. Kalau dia paling bacaannya paling benar, hafalannya banyak, baca Qurannya bagus, silakan jadi imam. Jangan pula dianggap Wiki masih kecil ini, belum berkeluarga, belum menikah, belum tamat sekolah, masih kelas 1 SMA, nggak boleh jadi imam. Enggak. Itu salah. Yang nggak boleh jadi imam itu adalah yang belum balik. Kalau belum balik nggak boleh dia jadi imam. Kecuali sholat sunnah itu masih dibolehkan. Tapi kalau sholat wajib gitu nggak boleh. Khutbah Jumat ini jangan pula nanti Pak Imam yang belum menikah tidak khutbah Jumat. Nggak boleh khotib Jumat maksudnya. Itu salah. Begitu juga yang belum menikah katanya nggak boleh nggak boleh imam. Begitu juga anak-anak yang belum balik nggak boleh azan. Ini nggak ada turunannya. Boleh. Ya, anak yang belum balik, misalnya kayak anak kelas 5 SD gitu kan, itu kan belum balik. Azan boleh, nggak apa-apa. Apalagi azannya bagus. Ya, azannya bagus maka itu dibolehkan, nggak ada masalah. Ya, tidak dilarang itu. Itu terkait dengan siapa yang berhak menjadi imam. Kemudian yang ke-8, ini posisi posisi sholat berjamaah. Safnya bagaimana? Kemudian juga ini kita akan bahas beberapa hal. Ya, singkat aja ya Bapak Ibu. Kalau kita sholat berjamaah, ini jamaahnya 1 orang. Ya, jamaahnya 1 orang. Ya, jadi imam dan 1 orang makmum, berarti 2. Maka posisi makmum itu sejajar, sama rata, sama dia dengan posisi imam. Dan posisi imam di sebelah kiri
bukan di sebelah kanan. Nah, bisa kita praktekkan, Pak. Sini Bang Topan, boleh sini taruh. Sini. Anggap abang ini imamnya. Sini. Di depan. Hadap sana aja, hadap sana. Kalau ini imamnya, maka posisi sebelah kiri. Ini sebelah kiri, sebelah sana. Posisinya sejajar. Kayak gini dia. Ini kalau satu orang makmumnya. Kalau biasanya dulu mundur satu langkah. Imamnya tetap lagi sikit. Kayak gini salah, Pak. Bu, kayak gini salah. Ibu kalau berdua sama anak ibu di rumah sholat, berdua sama perempuan, posisinya kayak tadi. Rapat ya. Gitu sejajar dia. Oke, syukur. Terima kasih. Jadi kalau selama ini kan tadi kita contohkan satu orang makmumnya di belakang satu langkah atau dua langkah di belakang imam, itu tidak benar. Itu malah tidak ada dalilnya. Karena Nabi SAW itu pernah sholat berjamaah. Sebetulnya beliau sholat sendiri awalnya, sholat tahajud. Tiba-tiba ada keponakan Nabi SAW itu masih kecil, dia ikut sholat bersama Nabi. Dia berdiri di sebelah kiri Nabi. Berdiri sebelah kiri Nabi dan posisinya agak mundur sedikit. Maka sama Nabi SAW saat ini sedang sholat Nabi. Nabi sedang sholat, jadi kepalanya dipegang, terus dipindahkan ke sebelah kanan dan disejajarkan. Ini juga jadi dalil bahwasanya ibu-ibu kalau sholat, itu ketika anaknya mungkin agak lasak dikit, kalau masih bisa digapai dengan tangan, misalnya dia lasak takut jatuh atau bagaimana, itu bisa bergerak sedikit untuk menolong anaknya atau menahan anaknya dari bermain sesuatu atau jatuh dari tempat yang tinggi, tempat tidur dan sebagainya. Itu kalau laki-laki, ya. Kalau sesama perempuan juga sama. Tapi seandainya misalnya makmumnya laki-laki, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sholat di rumah, ya, dan sholat sunnah gitu kan, sholat di rumah, makmumnya satu perempuan, imamnya laki-laki, maka posisinya itu di belakang, sejajar lurus saja, pas di belakang. Ya, di belakang imam, sejajar lurus, gitu aja. Dan kalau makmumnya dua orang, kalau makmumnya dua orang, ya sudah, imamnya di depan, kemudian makmumnya rapat dua orang, posisikan itu imam di tengah-tengah. Gitu dia ya. Saya kira kalau dua orang nggak ada masalah. Di depan imamnya, di belakang makmumnya dua orang, pas sejajarkan dengan imamnya. Kemudian sedikit saja terkait dengan, saya nggak tahu kalau di sini mudah-mudahan sudah berubah ya. Misalnya saf pertama kan udah habis, ya, saf pertama sudah penuh saf pertama itu. Orang masih pada berdatangan untuk masuk mengisi pada saf yang kedua. Itu yang benar posisinya itu di tengah. Memulai saf yang kedua itu di tengah, bukan di kanan, ujung kanan. Sampai sekarang masih banyak ini. Ya, kita dapat di saf kedua ini di ujung kanan sana. Malah dia mengatakan, gini loh, gini kata. Gini kanan di sini kata. Kanan dulu, enggak, salah. Yang benar adalah di tengah, di belakang imam. Ini bagi baik laki-laki ataupun perempuan ya ibu. Kalau misalnya saf pertama sudah habis, ya, kalau saf pertama sudah habis, maka saf kedua dimulai dari tengah, bukan dari kanan, bukan dari ujung yang kanan. Itu ada dalilnya. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud itu disebutkan Nabi SAW ketika beliau SAW menjelaskan kepada kita tentang posisi imam itu di mana dan makmum itu di mana, beliau mengatakan tawassatu bainal imam. Jadikan imam itu posisinya di tengah-tengah kalian. Nah itu dia. Berarti kan kalau kita mulai saf pertama atau saf kedua ya, maka posisi kita adalah di belakang imam. Terus sejajarkan dia. Kalau sudah condong ke kanan, diisi yang kiri gitu. Walaupun sebetulnya Pak ada keutamaan berada pada saf yang kanan, itu bagus. Ya, kalau kita bisa di agak-agak sebelah kanan itu bagus. Tapi jangan sampai nanti kanan semua, kiri itu kosong, jangan. Penuhkan aja sebelah kiri juga supaya adil ya. Supaya seimbang, betul. Terkait dengan anak-anak, saf anak-anak. Ini perlu dipahami sedikit. Ya, hukum asal anak-anak itu safnya adalah di belakang. Ya, safnya di belakang. Cuma terkadang ini anak-anak ini kalau dikumpulkan jadi satu, ribut kan gitu dia. Ribut-ribut sama lagi kami dulu masih ya. Anak-anaknya sholatnya main-main ya kan. Ketawa-ketawa sama kawan-kawan, kadang berantem sama kawan-kawan, jadi ribut. Tapi bapak-bapak juga perlulah bijaksana ya Pak. Yang pula nanti ada anak-anak, ada 10-15 orang itu sholat ke masjid.
Tapi ribut-ribut, begitu salam dibentak-bentak, dimarahin. Oh, sholat begini udah pulang. Nah, dimarahin, jangan. Payah itu gerakkan anak ke masjid. Oh, namanya anak-anak. Bapak dulu pun anak-anak kayak gitu juga. Ya kan, Pak? Jadi tinggal diajarkan saja, pelan-pelan, dinasihati pelan-pelan. Insya Allah bisa. Karena banyak pengalaman gini, Pak. Ya, ada beberapa masjid itu orang tuanya cerita ke saya, anaknya trauma ke masjid, nggak mau lagi ke masjid. Gara-gara apa? Mereka di belakang main-main, begitu selesai sholat dimarahin sama wak-wak itu, dimarahin, dibentak-bentak. Terakhir diajak sama bapaknya, yuk ke masjid, nggak mau ke masjid dulu. Ada wak itu kejam kali dia katanya. Kami dimarahin, nggak mau ke masjid. Ya, payah kita ngajaknya nih. Nah, jadi dinasihati dengan cara yang benar. Nah, sekarang pertanyaan adalah, bolehkah anak itu? Anak kalau di sini, kalau di kampung ini biasanya dulu, bolehkah anak kalau belum sunat depan, ukurannya bukan sunat nggak sunat? Bukan sunat nggak sunat, sunat atau belum sunat? Ukurannya adalah anak ini sudah bisa sholat dengan baik atau belum? Kalau dia bisa sholat dengan baik, sholat baik itu maksudnya apa? Dia sholat mengikuti gerakan imam, nggak main-main. Tapi kalau ini anak sholat, begitu ruku tiba-tiba dia jalan tak kemana-mana. Nah, kan ada anak-anak gitu kan? Nanti pas sujud hilang dia entah kemana-mana. Nah, itu baru nggak boleh diisi pada saf orang dewasa. Kenapa? Memutuskan saf. Nanti tiba-tiba hilang, kosong dia lari. Nanti balik lagi saya anak-anak dia aja, anak-anak kecil itu kan? Tapi kalau dia dari awal sampai akhir bisa di situ aja. Imam ruku dia ikut ruku, walaupun kadang tengok sedikit nggak apa-apa. Imam sujud, semua sujud dia ikut sujud, dia nggak kemana, situ aja. Kalau itu masih boleh dia berada pada saf orang dewasa, nggak apa-apa. Itu namanya sudah mumayyiz, Pak. Mumayyiz itu dia sudah berakal, dia tahu gerakan sholat, dia tahu sholat itu nggak boleh kemana-mana, di situ saja, ikut semua gerakan imam. Kalau itu boleh dia berada pada saf orang dewasa, baik di depan atau saf pertama, saf kedua, saf ketiga, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ini masih kecil, kayak tadi itu, takutnya pas ruku dia entah kemana. Kalau khawatir seperti itu, kalau di belakang takut ribut, maka bapak-bapak yang bawa anaknya bisa ditaruh di saf ujung, di ujung. Bapak di sebelah ujung, anak bapak taruh situ. Kalau dia mau main segala macam itu nggak ada masalah, karena tidak memutuskan saf sholat. Nah, gitu dia ya. Nah, karena saya ingat kali dulu, saya udah kelas 6 SD, tukang azan saya dulu di masjid ini. Sholat asar itu, sama Pak Imam di sini. Nggak usah sebutkan siapa imamnya lah, udah berapa puluh tahun yang lalu ya kan. Nah, jadi pas saya berdiri pada saf yang pertama, cuma 4 orang ya imamnya, di siapa ya, makmumnya atau 3 orang, 4 orang sama saya. Gue sunat urung gitu ya. Dia bilang belum, namburi gitu ya. Sudah ke belakang. Ini nggak benar. Ya, tidak benar. Jangan ikut mentang-mentang tadi itu belum sunat lah, belum balik. Kalau dia sudah bisa sholat, silahkan diposisikan pada saf orang dewasa, itu tidak masalah. Itu sedikit ya terkait dengan posisi kita. Dan saf ini Pak, diusahakan saf itu sebetulnya Pak Imam ini diajarkan ini semua imam-imam. Kalau bisa ngasih komando itu, jangan saf lurus rapat. Bukan hanya itu, tapi amalkan sunnah Nabi. Nabi itu kalau mimpin sholat sebelum sebelum sholat dimulai, menyusun saf sholat itu, Nabi nggak ngomong gini, as-shalatul jami'ah, nggak ada. Kan masih ada beberapa tempat pakai gitu ya Pak, as-shalatul jami'ah, as-shalatul jami'ah, as-shalatul jami'ah rahimakumullah itu kan, itu nggak perlu, itu nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya ini. Yang ada apa yang dibaca Nabi? Sawu sufufaku. Nah itu. Ini imam ini harus hafal ini. Pak Imam juga dan siapa-siapa yang jadi imam ini, sawu sufufaku. Apa arti sawu sufufaku? Sawu sufufakum itu artinya adalah luruskan, sempurnakan saf kalian. Nah gitu dia. Lurus dan sempurnakan saf kalian. Ada tambahannya sedikit. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Karena kesempurnaan saf itu berpengaruh pada kesempurnaan salat. Sekarang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, yang namanya saf yang sempurna itu saf yang bagaimana?
Ini kalau kita tengok ini apa namanya, ke sholat kadang sebelum saya imam di sini sekali-sekali itu di mana Bu, nah, itu banyak yang nggak sempurna safnya. Gara-gara satu orang, kita kena imbasnya semuanya. Nah, maka kita jangan jadi sebab orang itu nggak dapat kesempurnaan sholat berjamaah. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Ini baik laki-laki atau perempuan. Yang pertama, kita diminta untuk lurus sejajar. Lurus sejajar. Yang namanya lurus sejajar itu ukurannya bukan jari kaki kita. Beda Pak, jari jempol kaki saya sama jempol kaki Bapak ini beda. Kalau ini kita biasanya jadi ukuran apa kan? Jari kaki salah, yang benar itu apa? Ini, karena ada garis ini kan ini. Tumitnya taruh di garis itu. Tolong Pak, Ustaz Bintas. Tumitnya di garis. Nah, tumitnya di garis. Lagi, itu dia. Di situ. Coba satu lagi pentopan, sama kan Pak? Nah, ini banyak pahala nanti muncul daripada. Ikuti, sama, tumitnya sama seperti di garis. Nah, pas di garis dia. Dan ini namanya lurus. Tapi kalau yang dijadikan ukuran tadi jari kaki, nggak akan bisa. Ada beda-beda jari kaki kita. Kalau tumit kan semuanya sama dia. Gitu. Yang kedua, kata Rasulullah, rapatkan. Apa yang dirapatkan? Kakinya. Tempelkan sedikit aja pun nggak apa-apa. Yang penting nempel. Itu seperti itu udah bagus. Dan kalau bisa satu lagi yang nempel apa? Bahu. Coba gini dulu. Coba gini, nempel nggak? Kayak gini udah pas. Coba geser-geser sedikit Bang. Nah, kakinya jangan dikenakan. Nah gini. Ini nggak sempurna sapnya. Berarti pahala sholat kita nggak sempurna. Makanya Pak, nempel sedikit aja pun jadi. Kalau kaki nggak tertempel, minimal bahu harus tempel. Kenapa harus tempelkan? Dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah beliau mengatakan, jangan tinggalkan furjat untuk syaitan. Ada celah kecil di situ untuk siapa? Untuk setan. Nah gitu dia. Nah jadi gini yang pas. Silakan. Terima kasih. Gitu ya. Ibu-ibu juga sama Bu. Jadi kakinya yang di itu, tumitnya yang digaris. Nanti sholat asar dipraktekkan terus. Jangan nengok jempol kaki kita sama punya kawan, enggak, beda-beda itu. Kemudian diusahakan rapat ya. Nempel lah ini. Kaki sedikit saja itu sudah cukup. Atau bahu, tangan lengan kita ini nempel ke kawan kita supaya tidak ada celah di situ untuk setan seperti yang sudah kita sebutkan hadis Nabi SAW tadi. Ya, itu tuntunan dalam menyusun saf. Kemudian selanjutnya, ini yang ke-9, ada 12 ini sedikit lagi, yaitu bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu rakaat 1 dan kedua kan imam baca Al-Fatihah dan surat dikuatkan bacaannya. Maka kita tidak usah baca apa-apa. Kita diam saja, cukup mendengarkan bacaan imam, karena man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaannya. Kecuali salat zuhur, asar atau maghrib dan isya pada rakaat yang ketiga dan keempat. Ya, zuhur, asar rakaat pertama, kedua itu masing-masing kita baca. Ya, masing-masing kita baca. Kalau misalnya imam sudah ruku, kita belum siap bacaannya, nggak apa-apa, kita potong aja, nggak usah diselesaikan bacaannya, langsung ikut aja ruku sama imam, karena memang imam itu harus segera diikuti, nggak boleh kita lambat-lambat. Jadi dia sholat maghrib, isya, subuh, imam baca, kita nggak usah baca, karena yang bacaan imam sudah menjadi bacaan kita. Kalau rukuknya, sujudnya itu baca masing-masing, ya, rukuknya, sujudnya itu dibaca masing-masing. Kemudian yang 10 adalah, ini saya percepat, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Batasan mendapatkan rakaat sholat. Ini terutama yang terlambat sholat, ya, tertinggal sholat, terlambat masbuk namanya. Yang penting Pak, kita sempat rukuk bersama imam, itu dapat 1 rakaat. Nah gitu ya, sempat rukuk bersama imam, itu dapat 1 rakaat. Jadi misalnya kita terlambat ini kan, begitu kita berada pada saf, imam rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk. Kita langsung aja takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak usah gini lagi ya, langsung ya Allahu Akbar, turun pas mau rukuk, kita baca Allahu Akbar sekali lagi. Itu sudah dapat 1 rakaat. Yang penting sebelum imam sami Allahu liman hamidah, kita sudah berada pada posisi rukuk. Kalau dapat rukuk bersama imam walaupun cuma sebentar saja, maka itu dihitung dapat 1 rakaat. Karena Nabi SAW mengatakan, man adroka ruku' faqad adroka rok'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam,
maka dia dapat 1 rakaat. Nah itu jadi ukurannya adalah ruku. Nanti ada yang nanya, Ustaz, tapi kita nggak baca Al-Fatihah, nggak dengarkan bacaan Al-Fatihah imam, apa sah sholat kita? Jawabannya sah karena kita ini terlambat. Itu beda hukumnya. Ya, kalau terlambat itu ada perbedaan hukum. Jadi ukuran kita itu dapat 1 rakaat kalau sempat ruku bersama imam. Kemudian kalau kita masbuk ya, masbuk itu terlambat. Misalnya sholat maghrib terlambat 1 rakaat. Imam duduk tahiyat akhir. Kalau duduk tahiyat akhir itu kan, kalau bahasa kayaknya duduk mereng ya. Bahasanya duduk apa? Tawarruk namanya. Duduk tawarruk, duduknya mereng itu. Nah, imam rakaat ketiga. Nah, kita kan masih rakaat kedua. Duduk kita itu disamakan dengan duduknya imam. Jadi duduk kita duduk tawarruk juga, duduk tahiyat akhir. Walaupun kita masih rakaat kedua. Bacaannya sama seperti bacaan tahiyat akhir. Kalau kita tahiyat akhir, itu kan pakai sholawat, ditambahkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri sampai selesai itu, baca itu. Nah, jadi jangan berbeda dengan imam. Jadi pokoknya apa yang dilakukan imam, kita kerjakan sama seperti yang dikerjakan oleh imam. Nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau dia tahiyat akhir, kita masih masbuk 2 rakaat atau 1 rakaat, nah kita duduk juga sifat duduknya seperti duduk tahiyat akhir atau tawarruk namanya. Kalau bahasa kita ini duduk mereng gitu ya. Kemudian yang terakhir nomor 12, kita nggak boleh mendahului imam. Yang mendahului imam dalam gerakan, termasuk juga terlalu berlama-lama. Ya terutama dalam sujud terakhir Pak. Ini biasanya kadang orang sujud terakhir itu lama kali dia. Imam sudah Allah Akbar tahiyat akhir, dia apa? Masih sujud aja. Itu nggak boleh. Kalau mau sujud lama, sholat sendiri. Pas sholat sunnah silahkan lama-lama nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah, kalau imam sudah Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Kalau dia sami Allahu liman hamidah, kita jawab langsung Rabbana wa lakal hamdu. Jangan lama-lama. Kalau dia salam, kita langsung salam. Tidak usah ditunggu-tunggu, karena ditunggu-tunggu dan tidak usah kita melambatkan diri, karena memang imam itu untuk diikuti dan tidak boleh dilomba-lomba. Didahului itu imam dan tidak boleh terlalu lama kita bergerak dari gerakan imam. Wallahu alam, ini dia beberapa kesimpulan terkait dengan hukum-hukum sholat berjamaah. Mungkin ada beberapa hal yang belum tersentuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kira bisa dipertanyakan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira ini aja dulu. Kita pindah kepada tanya jawab. Silakan. Silakan Pak. Kita tidak mau bagaimana pas awal atau pas akhir atau mereka ini batal, dia kan mundur. Jadi setelahnya ini apakah langsung geser sambil duduk atau kemana? Baik, itu aja Pak. Ya kita tampung dulu ya Pak, nanti kita jawab. Ini saya mengenai sholat berjamaah, bahwasanya bagi laki-laki itu punya wajib apabila kita mengenal waktunya. Tetapi kita mendengarkan saja di rumah, tidak mendatangi masjid atau sholat berjamaah, tetapi kita sholat sendirian. Itu gimana hukum sholat sendirian? Yang kedua, ini menimpa dari materi tadi. Jadi semisal kita mengundang seseorang ustaz dari luar dengan basis harganya itu bisa 20 juta, kan itu. Ternyata kita undang berjuta bayar. Entah selang berapa tahun lagi kita undang. Kita itu semuanya tidak sesampai 20 juta. Kita mampunya hanya 20 juta, 10 juta. Ternyata dengan nilai 10 juta, ustaz itu tidak hadir dikarenakan tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, gimana hukumnya itu Pak? Oke, terima kasih. Ya, pokoknya kita sholat di imam. Imam itu lupa. Nah, jadi makmum kan membenarkan. Apakah sesudah salam
Baik, terkait sahwi nanti kita jelaskan. Ada lagi? Bapak? Ibu mau bertanya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Di penelitian dari ini ya, apa benar seseorang yang telah meninggal belum akikah? Apakah itu katanya kalau kita kirim doa tidak sampai? Apa betul itu? Apa gimana? Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya bertanya keluar dari tema Ustaz. Gak apa-apa, tanya aja, oke, gak apa-apa. Bagaimana apakah diperbolehkan seseorang berjalan melewati seperti ini, habis itu berjalan membungkuk, Ustaz. Habis itu kita kan hanya bersujud atau berdoa hanya kepada Allah. Sedangkan kita hanya mengikuti adab. Bukankah adab lebih dulu diutamakan daripada ilmu? Baik, itu aja. Satu lagi, Pak. Ini satu temanya. Bagaimana seorang atau orang pintar disebut bukan dukun, pasti orang pintar mengimami makmum sholat. Apakah sholat itu sah? Apakah kita boleh mengikuti imam tersebut? Baik. Ada lagi? Ayo ibu sudah selesaikan. Sudah di bawah Bapak. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya mau dari teman saya Pak Irfan dari bagaimana caranya menunjukkan pakaian yang dibawa anjing atau Oh, ada rupanya pakaian yang di gondol anjing rumahnya. Ada juga. Oh iya. apakah boleh laki-laki sholat di rumah sendiri membaca dengan suara keras? Ya. Salam. Lagi Bu? Ada lagi. Ada untuk kamu. Asar jam 4 ya? Ya, apa? 15 menit lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Puasa tadi Pak, Abu Raja, saudara itu yang melaksanakan sunnah pesan tidak tahu hadis kuat enggaknya karena di situ dibilang pahalanya banyak sekali Pak. Baik. Dan satu lagi Ustaz, asal di corona ini kita kan sholat tadi aja kalau bisa saat itu diluruskan, dirapatkan sementara masa ini corona kadang kita ada aturan jaraknya itu biasa. Ya, jarak sholat. Baik. Ya. Bapak ada pertanyaan? Salam, Bro. Kalau puasa Ramadan itu kan bisa dikasih. Jadi apabila ada orang tua kami meninggal, otomatis puasanya itu masih mudanya atau masih apa itu pasti ada bolong-bolong. Apa boleh ahli waris itu membayar utang yang puasa tadi itu Pak? Ya. Itu aja.
Terakhir nih ya, udah 14 pertanyaan ini. Ya, sudah. Orang tua itu bisa berbakti mana ya? Bukan karena anak yang berbakti kepada orang tua. Baik. Asik ini pertanyaan tadi. Oke ya, cukup dulu ya. Baik, bismillah kita jawab. Terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Yang pertama tadi, kalau kita sholat berjamaah batal wudu, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Langsung tinggalkan saf kita. Harus segera kita keluar dari saf sholat dan kita langsung berwudu. Nah, kalau kita berada saf depan, saya melewati orang-orang yang belakang, apa melewatin aja, nggak ada masalah. Melewati saf sholat itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh dilewati adalah imam, itu nggak apa-apa. Misalnya saf pertama yang dibatal, lewat aja. Dan kita yang di belakang atau di samping itu, kalau ada orang batal, kita bergerak untuk mengasih jalan. Bukan malah kita diam aja, orang sampai nabrak-nabrak kita nggak kita kasih jalan. Salah. Kalau dia batal wudu, kita geser aja kaki kita geser, kita kasih dia lewat. Seperti itu tuntunannya, malah harus kita kasih. Jangan malah kita nggak kasih orang lewat. Jadi harus batalkan sholat. Kemudian yang kedua, tadi kan kalau satu orang batal, berarti kan safnya kosong. Ya sudah, kalau nggak ada yang di belakang maju, yang di kanan atau di kiri rapat aja. Langsung aja, otomatis aja, nggak ada masalah. Itu harus. Jangan posisi duduk di akhir, batalin aja. Nggak apa-apa kalau sudah mau selesai, itu nggak ada masalah, insya Allah. Nggak apa-apa. Sholat sendiri di rumah, tapi dengar azan dan bisa ke masjid, tapi malas saja. Nah, ini dia. Dengar azan, malas ke masjid. Sholatnya sah atau enggak? Pertanyaannya gitu. Ada hadis dari Imam Ahmad. Memang hadisnya ngeri juga. Kita kaji ini. Nabi mengatakan, man sami'a nida falam ya'ti fala salata lahu illa bi'udhrin. Siapa yang dengar suara azan dan dia tidak datang, artinya enggak sholat ke masjid berjamaah, maka tidak ada sholat baginya. Tidak ada sholat baginya. Maksudnya apa? Tidak ada sholat baginya. Maksudnya adalah sholatmu di rumah gak sah. Gitu. Tapi ada tapinya. Yang benar adalah sholatnya tetap sah, tapi gak dapat pahala apa-apa. Nah gitu deh, gak dapat pahala. Karena hadis ini perlu dirincikan juga ya. Kalau kita pahami secara lapasnya, itu emang nggak sah. Tapi sebetulnya bagusnya gitu, nggak usah dirinci-rincikan lagi. Bilang aja nggak sah sholatmu, supaya orang takut gitu kan. Tapi intinya adalah sah sholatnya, tapi seolah-olah tidak dapat pahala sama sekali. Itulah dia. Karena kalau nggak sah ngeri juga. Siapa yang nggak pernah sholat ke masjid? Misalnya siapa yang nggak pernah nggak sholat ke masjid? Ada masa-masa mungkin malas gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa istiqomah kita, Pak. Jadi intinya itu tercela sekali. Ya walaupun ada sebagian ulama mengatakan nggak sah sholatnya. Orang bahasa Nabi tidak ada sholat baginya. Ini dipahami ya Pak, supaya jadi apa namanya? Jadi bahan untuk kita takutlah. Jangan sampai nggak sholat berjamaah ke masjid. Ya terkait dengan Ustadz tadi itu, nggak mau datang gara-gara kurang honornya, kurang ikhlas dia. Nggak boleh, tidak boleh. Saya teringat aja Pak, teringat saya dulu beberapa itu saya pribadi lah, di beberapa tempat itu dulu saya ya sudah cerita-cerita masalah honor untuk ngisi minyak sama makan malam udah habis, nggak cukup pun. Ya udah nggak apa-apa, karena lillahi ta'ala saja. Kalau dikasih alhamdulillah nggak ya sudah. Nah, tugas kita adalah berdakwah. Tapi kita juga sebagai para jamaah ini harus juga memikirkan kemudahan ustaz tersebut. Bukan hanya sekedar jarak dari sini sampai kemari aja cuma berapa lah gitu kan. Yang dipikirkan apa? Waktunya. Waktu itu kan banyak terbuang. Kemudian yang kedua apa? Pikiran nih, nusut kayak gini susah ini. Gitu kan?
Tapi tidaklah menjadi seorang dai itu mentarif minta patokan-patokan. Itu nggak boleh. Tidak boleh demikian. Ya, harus cari aja ustaz yang lain. Ustaz Ramdan yang diundang, datang insyaallah. Nggak dibayar pun datang insyaallah. Jangan dibiasakan terlalu besar sampai puluhan juta. Jadi kecuali dia jauh naik pesawat, hotelnya lagi segala macam. Kalau cuma dari Medan ke Mari gitu, berapa lah cuma? Ya, kecuali kalau dia bawa tim orang banyak, itu ya. Tapi kalau enggak, tidak usah. Terkadang belum tentu yang diundang mahal-mahal itu, yang disampaikan itu apa? Baik, berapa banyak? Saya tidak mencela, enggak. Tapi terkadang apa? Orang ini yang sukanya guyung-guyung, lucu. Oh itu ustaznya lucu kali, itu rame kalau dia rame datang orang betul lucu aja kerjanya. Tapi ilmunya apa? Datang nggak bawa ilmu, pulang nggak dapat ilmu. Nah, kita nggak mau. Ya, artinya maunya itu adalah seimbang. Kalau mau lucu-lucu boleh-boleh aja, tapi diimbangi dengan ilmu. Nah, terkadang yang disampaikan dalilnya nggak ada juga gitu. Itu yang kita harus waspada. Maka kita juga butuh selektif ya. Membenarkan imam, ya tergantung salahnya di mana. Kalau misalnya gini, contoh yang paling banyak contohnya gini ya. Misal imam sholat maghrib, rakaat kedua dia berdiri. Rakaat kedua berdiri kan seharusnya duduk tahiyat ya, tapi dia berdiri. Maunya bilang apa? Subhanallah, kan gitu. Maka imam, walaupun dia sudah berdiri, kalau dia belum baca Al-Fatihah, balik dia duduk, balik lagi. Duduk tahiyat awal. Pertanyaannya, apakah harus sujud sahwi? Jawabannya harus sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Cara sujud sahwi adalah dengan cara sujud sebelum salam aja. Yang gampang itu sebelum salam saja 2 kali. Takbir sudah tahiyat akhir itu kan? Takbir Allahu Akbar. Baca aja doa sujud. Apa doa sujud? Subhanallahil a'la boleh. Nanti duduk Allahu Akbar, duduk tahiyat duduk di antara dua sujud, baca doanya. Nanti takbir lagi sekali lagi, sujud lagi, baca doa sujud lagi, baru takbir lagi, duduk tahiyat akhir tanpa baca tahiyat langsung salam. Itu namanya sujud sahwi. Termasuk juga kalau misalnya imamnya kurang rakaat. Kalau kurang rakaatnya, udah salam, misalnya sholat maghrib cuma 2 rakaat salam. Berarti kan kurang 1. Bagaimana caranya? Tidak boleh sujud sahwi. Harus sholat 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi. Harus sholat 1 rakaat. Nah, jadi imamnya lagi sama makmumnya, langsung aja sholat takbir Allah Akbar, nggak usah pakai iqamat lagi. 1 rakaat saja, karena kurang sholatnya 1 rakaat. 1 rakaat tahiyat akhir, kemudian sebelum salam sujud lagi 2 kali seperti tadi, baru salam. Itu namanya sujud sahwi. Mana tahu kejadian? Karena pernah kejadian kayak gini. Ada juga. Harus paham ini. Ada pula kejadian di satu tempat. Ini pertanyaannya ada sholat zuhur cuma 2 rakaat. 3 rakaat. Jadi begitu 3 rakaat salam, orang semua nggak tahu ini. Jadi cuma tahunya apa? Sujud sahwi aja. Berarti sholatnya 3 rakaat pakai sujud sahwi saja. Sementara semua sudah begitu selesai sholat baru sadar bahwa saya sholatnya kurang 1 rakaat. Jadi imamnya bilang karena kita kurang sholatnya 1 rakaat, maka kita sujud sahwi aja. Jadi semua sujud sahwi. Jadi ya udah pulang ke rumah, sholatnya cuma 3 rakaat. Kemudian ditanya, apakah ini benar? Jawabannya salah. Yang benar adalah apa? Tambahkan 1 rakaat baru sujud sahwi. Kalau ada seperti itu misalnya bapak-bapak, imamnya nggak mau nambahkan 1 rakaat, cuma sujud sahwi aja, bapak tambahkan sholat 1 rakaat sendiri. Tambahkan 1 rakaat sendiri baru sujud sahwi itu kalau kurangnya. Kemudian jamaah bagi sholat bagi wanita itu lebih besar pahalanya di rumah atau di masjid? Jawabannya di rumah. Di rumah lebih besar pahalanya daripada di masjid. Kecuali sholat subuh tadi yang saya bilang. Kalau sholat subuh silahkan ke masjid karena itu bahasanya lebih besar, pahalanya lebih besar dan dia selamat dari fitnah-fitnah. Tapi kalau sholat-sholat yang lain zuhur, asar itu di rumah aja. Maghrib, isya, kalau isya itu bisa di masjid. Tapi kalau kira-kira jauh rumahnya, nggak ada suaminya ke masjid, ibu berangkat sendiri, itu di rumah aja, Bu. Ya, tapi kalau misalnya subuh kan
Sendiri pun aman gitu kan. Nggak ada laki-laki yang duduk sana sini. Jadi di rumah lebih besar pahalanya, karena Nabi mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairul laha min salatiha fi masjidiha. Salatnya wanita di rumah itu lebih bagus daripada salatnya di masjid. Nah, itu kata Mas. Tapi Nabi mengatakan kalau wanita mau salat di masjid jangan dilarang, kasih izinnya. Silahkan. Jadi intinya kalau mau salat di masjid boleh, silahkan aja. Ya, salat yang saya katakan tadi. Tapi bukan berarti maghrib isya ibu-ibu nggak boleh ke masjid, silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh saja, nggak apa-apa. Di selang-selangnya aja. Kadang ke masjid, kadang di rumah. Jangan di masjid aja perempuan. Karena itu tidak baik bagi wanita terus di masjid setiap 5 waktu. Kecuali kalau sudah tua ya, nah, itu nggak apa-apa. Nggak ada yang godain lagi kan, Bu. Meninggal dunia sebelum akikah. Kalau kita berdoa untuknya, doanya nggak sampai, ini tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi Bu, batas akikah itu balik. Kalau sudah balik nggak usah akikah lagi. Jadi kalau orang meninggal dunia setelah balik dan saat kecil dia, sebelum balik dia tidak diakikahkan, itu nggak ada masalah. Jadi yang namanya meninggal dunia sebelum diakikahkan itu risikonya apa? Kerugiannya apa? Jawabannya adalah nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat anak ini itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya kalau meninggal sebelum balik dan belum diakikahkan. Tapi kalau dia meninggal dunia setelah balik, walaupun nggak diakikahkan, nanti di hari kiamat dia tetap mudah memberikan syafaat kepada orang tuanya. Gitu dia. Itu pun bagi yang apa? Yang mampu, karena akikah ini hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib pun. Dan itu bagi yang mampu. Ada pula anggapan belum diakikahkan nggak boleh kurban. Ini juga salah. Nggak ada hubungannya. Ini pula aku nggak diakikahkan, jadi aku nggak bisa kurban. Salah. Kurban terus, nggak ada hubungannya. Tadi meninggal dunia sebelum akikah, doanya nggak sampai. Itu nggak ada dasarnya. Jadi lanjut saja, doakan. Hukum, ini jalan sambil membungkuk di tengah-tengah orang banyak. Nah, ini budaya kan, Bu. Sebetulnya nggak boleh. Orang boleh, nggak boleh. Itu sebetulnya itu Pak, bungkuk-bungkuk itu budayanya London, Belanda. Itu warisan Belanda. Kita ini orang pribumi Indonesia suruh bungkuk-bungkuk depan orang Belanda. Cuma masalahnya sekarang, kayak saya lagi nih kan, jalan di tengah-tengah bapak ibu, kalau saya nggak bungkuk, dia bilang enggak, ini sopan nih Ustaz nih. Gitu ya. Padahal enggak, kita tidak boleh membungkukkan badan di hadapan manusia, nggak boleh. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah, ya sudah, mohon maaf bapak ibu izin lewat, tanpa harus bungkuk-bungkuk, apalagi sampai setengah jongkok kan, nggak boleh itu Pak. Itu namanya menghambakan diri di hadapan manusia, nggak boleh. Kalau saya nggak bungkuk, tapi tangan saya agak maju sedikit, mohon maaf bapak ibu lewat, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau nunduk bungkuk tuh, coba ini di budaya ini dihilangkan. Jangan pula yang tua tadi bilang nggak sopan kali jalan depan orang tua. Ya nggak pula lah kita di jalan depan orang petentang-petenteng. Ya, ucapkan maaf minimal. Ya, amit kalau bahasa kita ini apa? Amit itu apa sih? Hah? Amit itu apa sih, Bu? Hah? Permisi. Kalau emang artinya permisi ya nggak apa-apa. Tapi kalau amit nanti artinya yang lain, kita maaf aja, maaf ya Bapak Ibu, mohon permisi, maaf, gitu aja. Jangan tunduk-tunduk, jangan terlalu tunduk sekali, jangan, nggak boleh. Kayak hormatnya orang Jepang tuh gimana? Gini itu kan? Nggak boleh. Tapi memang perlu diarahkan, karena Umar bin Khattab itu pernah mukul laki-laki yang kalau lewat depan dia bungkuk-bungkuk gini, dipukul. Islam itu mulia, gak boleh kita membungkuk-bungkuk di depan sesama orang.
Kalau kita mau bungkuk di hadapan Allah Ta'ala, dengan rukuk. Bungkuk itu kan dekat kepada apa? Rukuk tadi. Nggak boleh, apalagi kalau sampai sujud ya Pak. Saya pernah lihat orang, mohon-mohon sama orang sampai sujud. Kan pernah ada orang sujud di depan Jokowi. Di berita kan ada di TV. Mana boleh? Nggak boleh kita sujud. Kan Nabi bilang apa? Kalaulah manusia boleh sujud di hadapan manusia, aku akan perintahkan siapa? Ibu-ibu nggak tahu di sini, makanya kadang merepet-repet sama bujurnya ini. Apa kata Nabi SAW? Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Sebagai bentuk apa itu? Hormat. Hormat patuh kepada suami. Nah, cuma kan nggak boleh sujud. Jangan sujud ya. Jadi bagus ini bertanya Ibu, mengingatkan anak-anak kita juga. Itu budaya apa tadi Pak? Budaya Belanda, feodal. Kayak gitu. Cuma bisa jadi budaya di mana-mana. Apalagi di Jawa. Kalau Bapak Ibu pernah ke Keraton di daerah Jawa Tengah itu kalau jalan mereka jongkok jalannya di hadapan sultan-sultan mereka itu nggak boleh. Kayak gini misalnya kan ada Pak Datuk itu kan. Ya kalau kita mau lihat depan Datuk, permisi Pak Datuk, datang lewat aja, nggak mesti kita. Nah, gitu dihindari. Ya, cukup dengan permisi saja. Amit kalau bahasa tadi, apa-apa lah terserahlah. Mau amit, mau apa, nggak apa-apa. Yang penting ada bahasa itu. Hukum imam, tapi dia dukun. Apa yang dibilang orang pintar lagi? Dukun. Nah, ada orang pintar. Karena orang pintar itu istilah dukun. Nah, gini. Rata-rata dukun, orang pintar itu pakai apa? Pakai jin. Dan bekerja sama dengan jin hukumnya syirik. Maka imam yang sekaligus dia sebagai dukun tidak sah sholatnya. Jadi kita nggak boleh menjadi makmum dari imam yang profesinya sebagai dukun. Nggak boleh, sholatnya nggak sah. Nggak boleh itu. Itu sudah disepakati oleh ulama bahwa sholat di belakang orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, itu dia. Musyrik namanya. Dukun itu dia. Dia bisa tahu nampak ini hantu. Dia bisa tahu di mana kereta hilang. Dia bisa ini tuh. Wah, yang gaib-gaib dia tahu. Nah, itu dukun namanya. Maka tidak boleh sholat di belakang mereka. Cara membersihkan pakaian dijilat anjing. Kalau dijilat anjing, kalau tahu tempatnya yang mana, ambil tanah. Kalau nggak tahu digigit, entah kemana-mana. Kalau kira-kira sayang kali sama pakaian tadi itu, nggak dibuang, ambil pakaian tadi Bu, ambil itu, lumurkan aja ambil di tanah itu, dilumuri aja semua sama tanah ini, semuanya rata. Sudah, baru dicuci, dibilas sebanyak 7 kali. Dah, beres. Tapi kalau kita tahu misalnya yang sini ya, nah ini aja ambil tanah ini. Gosok-gosok pakai tanah. Gosok-gosok pakai tanah baru siram sebanyak 7 kali. Dah. Selesai lah itu. Tapi kalau tadi kan di satu pakaian digondol anjing, bawa kemana lari, habis itu dilepaskan, kita nggak tahu yang mana dia kena. Maka jadi apa namanya itu? Diulek-ulek lah di tanah. Itulah dia. Ya. Itu najis berat namanya, mughalladhah. Kalau laki-laki sholat di rumah sendirian dengan suara yang keras, boleh atau tidak? Jawabannya boleh, bahkan disunahkan sholat maghrib, isya, subuh, dan sholat malam. Tapi kalau zuhur, asar, nggak boleh dikeraskan suaranya. Ibu-ibu, kalau sholat tahajud, ibu boleh kuatkan sedikit bacaan ibu, nggak apa-apa. Didengarkan sedikit nggak apa-apa, tapi kuat-kuat kali. Laki-laki itu disunahkan, gitu ya, disunahkan. Karena memang bacaan kalau kita kuatkan itu lebih berkesan dalam hati kita. Lebih khusyuk kita, jadi boleh. Tapi kasih tahu jangan sholat maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Di masjid sholatnya, seperti yang kita katakan tadi ya. Puasa Rajab tadi Bu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai pahala itu dapat pahala puasa seperti pahala puasa 70 tahun gitu kan Bu. Keutamaannya kita dapat kiriman orang-orang itu nggak ada hadis itu, hadis palsu itu. Bahkan bukan hadis itu pun. Dusta atas Nabi SAW. Jadi nggak ada, tinggalkan, gak usah diamalkan. Nah masalahnya ibu sudah mengamalkan, bagaimana ya? Nggak apa-apa, karena nggak tahu. Insya Allah ibu dapat pahala puasa saja. Jadi bulan Rajab ini tidak ada anjuran puasa khusus ya. Kapan aja kita boleh puasa. Kalau mau puasa silahkan kapan aja. Mau puasa Senin Kamis silahkan, itu bagus.
Kemudian kalau masa corona ini hisapnya dijarangkan, nggak apa-apa Bu, karena darurat. Ya, darurat. Tapi di kampung kita nggak pernah kita buat gitu ya. Mudah-mudahan jangan sampai kembali lah corona itu ya. Udah selesai kita divaksin, tiba-tiba ada apa lagi ini namanya? Omikron ini. Berdoa kepada Allah Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan ini semua dari kita, supaya puasa kita ini lebih aman, nyaman, kemudian juga mudik bisa rame-rame kumpul sama keluarga ya. Kemudian puasa wajib diganti oleh ahli waris. Kalau puasa itu sengaja ditinggalkan boleh diganti. Tapi kalau puasanya gini, misalnya orang sakit, dia nggak bisa puasa Ramadan, meninggal, nggak perlu diganti yang sakit ini. Tapi kalau yang sengaja ditinggalkan, nah itu boleh digantikan. Karena Nabi mengatakan mata wa anhu saum anhu waliyu. Siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka yang menggantikan adalah keluarganya. Misalnya gini, ibu-ibu kan ada masa haid, gitu kan? Punya hutang puasa 7 hari misalnya, 7 hutang puasa. Belum terbayar meninggal gitu. Ya, belum terbayar meninggal. Maka anak-anak ibu itu berkewajiban lagi, wajib hukumnya untuk mengganti puasa yang tadi. Nah, masalah ini kan tadi masa-masa muda dulu kan nggak tahu kita berapa hari. Nah, gitu aja. Jadi baiknya kalau saran saya nggak usah dicari-cari tahu. Kecuali dia pernah bilang, saya dulu punya hutang sekian lah, nggak bayar. Nah, pernah dia bilang, nah itu baru kita bayarkan. Kalau dia nggak bilang-bilang, jangan diterka-terka. Udah biar aja, doakan aja supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian, apakah ada orang tua berbakti kepada anak? Harus. Istilah orang tua berbakti kepada anak ini harus. Apa yang dimaksud dengan orang tua berbakti kepada anak? Yang penting adalah orang tua berkewajiban agar anaknya ini memahami ilmu agama. Itu penting. Agar orang tua ini menjadikan anaknya itu kenal Allah dengan baik. Jadi kalau kita orang tua punya anak kita ini nggak sholat, nggak mau dia sholat, dan kita juga nggak mampu untuk membuat dia sholat, bahkan nggak peduli mau sholat situ nggak situ. Kadang orang tuanya nggak sholat juga gitu kan. Maka ini orang tua yang durhaka Pak. Dia orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mampu menjadikan anaknya itu beribadah kepada Allah. Itu orang tua durhaka. Kecuali orang tua sudah berusaha. Orang tua sudah berusaha tapi anaknya nggak mau. Bahkan sampai dia balik ya, sampai dia dewasa juga nggak mau, itu lain urusannya. Jadi intinya orang tua yang orang tua yang durhaka sama anak, saya ulang sekali lagi, adalah orang tua yang tidak mampu, bahkan tidak peduli terhadap ibadah anaknya kepada Allah Ta'ala. Itu sudah dikatakan orang tua yang durhaka. Tapi beda Pak, durhakanya anak sama orang tua itu dosa lebih besar daripada durhakanya orang tua kepada anak. Sebetulnya durhaka orang tua kepada anak itu lebih kepada lepas tanggung jawab namanya. Lepas dari tanggung jawab, melepaskan diri dari tanggung jawab. Nanti di hari kiamat urusannya kan besar. Jadi kita nih Pak, para laki-laki ini, tanggung jawab kita istri kita, tanggung jawab kita siapa lagi? Anak-anak kita. Kalau bapak punya anak 3, semuanya nggak sholat, selesai nanti kita di hari kiamat. Apa yang mau kita jawab sama Allah nanti Pak? Bukan berat, bukan ringan ini urusannya. Makanya sedih kita itu orang tua, udah dia nggak sholat, anaknya nggak sholat, bojo dia nggak sholat, piye nanti di hari kiamat coba? Berat itu. Nah, ini perlu dipahami ya Pak. Kita sholat, tugas kita menjadikan istri dan anak kita juga harus sholat. Kalau kita sudah berjuang, anak kita nggak mau sholat sampai dia dewasa, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau sampai kita nggak mau tahu, itu berat nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira saya tutup dengan sebuah ungkapan penting. Bagaimana kita ini jadi orang soleh Pak? Berjuanglah agar anak kita juga ikut soleh. Bapak rajin sholat ke masjid, bagaimana bapak nanti sebelum bapak meninggal, anak bapak sudah rajin sholat ke masjid. Jangan sampai nanti, coba ceritanya gini, dulu bapaknya rajin kali ke masjid, anaknya sekarang kok sayang kali lah ya, nggak ke masjid. Yang salah bapaknya dulu. Kenapa bapaknya nggak bisa menciptakan anaknya supaya bisa sholat ke masjid? Kan gitu. Sebelum itu terjadi Pak, kan enaknya gini kalau bahasanya, alhamdulillah senang kali ya, dulu bapaknya rajin ke masjid, sekarang anaknya. Bapak udah meninggal, anaknya ada di masjid, kan enak. Daripada tadi bahasanya Pak, sayang kali ya, bapaknya dulu ke masjid, tukang azan, bapaknya meninggal, anaknya nggak ada satupun ya ke masjid. Itu jadi aib. Dan itu orang tua bisa nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di hari kiamat kalau dia sia-siakan itu kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, saya kira ini saja. Bapak Ibu rahmatullah. Satu lagi. Ini masalah salat Jumatnya.
Apa itu? Ini pakai ini Pak Imam. Terakhir Pak Imam ya. Udah mau asar soalnya. Seperti Ustaz, ini kan masalah pelaksanaan sholat berjamaah. Ya kan? Ini kan yang pertama. Yang pertama itu yang dihitung masbuk, ya, para jemaah itu apa waktu takbir pertama dia tidak dapat, itu apa hitungannya masbuk. Itu takbir yang pertama. Baik. Nah, kemudian yang kedua jamaah. Nisab pertama kan sudah betul, ya. Kebetulan hanya satu orang yang datang di Ya. Jadi dia posisinya itu macam mana untuk, karena kalau satu orang di belakang itu katanya tidak ada sholat dalam. Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan apa bang kok lali Pak? Masbuk ya, bukan masbuk. Masbuk itu dikatakan masbuk adalah ketika sudah tertinggal dari rukun sholat. Ya. Kalau sudah tertinggal rukun sholat, takbiratul ihram kan rukun sholat, Allah Akbar rukun sholat, gitu kan? Nah, rukun sholat berikutnya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau imam sudah baca Alhamdulillahirabbil alamin, berarti hitungannya sudah masbuk, tapi bukan masbuk rakaat, tapi masbuk apa? Rukun namanya. Nah, gitu dia. Jadi pahalanya tidak sempurna 27 kali lipat. Sama juga. Nah, paling dapat 15, 20 urusan Allah. Nah, gitu ya. Perlu untuk Ya, betul. ketinggalan rukun. Nah, kalau dia ketinggalan ruku itu namanya masbuk rakaat, tidak masbuk rakaat. Tapi masbuk rukun itu apa? Berbeda. Ya kita aja Pak kalau kurang duit kan kurang. Ini payah yang muda-muda yang kuat masbuk aja. Yang muda-muda masbuk. Iya. Salah satu hal yang paling berbahaya adalah Ada sendiri. masbuk dijadikan sebagai apa? Kebiasaan. Kalau nggak masbuk nggak enak. Ini Pak, jangan ya. Kalau nggak masbuk nggak enak. Semakin kita masbuk, semakin kurang pahalanya. Gitu aja. Masa urusan dunia kita maunya oke, kalau pahala maunya saiti. Janganlah. Yang kedua, kalau sholat saf pertama sudah penuh, kemudian dia sendiri di belakang, nah, apa yang harus dilakukan? Ini Pak, kalau dia paham, kalau semua orang paham, caranya adalah itu yang di belakang imam atau sebelahnya itu diminta ke belakang, tarik ke belakang. Gak usah ngomong apa-apa, tarik aja ke belakang, mundur dia. Jadi ada kawannya. Cuma terkadang khawatirnya kita tarik ke belakang yang depan, ini opo ini gitu ya. Nah, nggak paham dia. Makanya harus kasih tahu. Nah, ini gunanya kita ngaji. Nyambung ya. Nah, karena nggak belajar. Nah, jadi ya. Jadi perlu saya tanyakan yang seperti itu. Kadang-kadang sampai dia sendirian sholat di belakang. Ya. Jadi kalau bisa, betul. Kalau bisa ditarik ke belakang. Tapi dipastikan yang ditarik itu juga sudah paham. Nah, ya. Tapi kalau nggak paham semua, nggak paham, khawatir nanti rusak sholatnya, maka dia boleh sholat sendiri karena terpaksa, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada yang mampu, atau bisa juga cara kedua, yang di pinggir-pinggir sana itu digeser sedikit supaya geser-geser supaya dia bisa masuk ke ujung, itu juga bisa. Nggak apa-apa, kita ini kalau digeser orang, bisa geser aja sedikit supaya orang masuk di situ, nggak apa-apa. Untuk membantu orang, jangan pula nanti kita ini marah. Kayak tadi yang batal wudu, kita kasih jalan. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik, Bapak, terima kasih. Kajian kita cukup sampai di sini. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap ya.